Bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zukni fahman, amin. Oh iya. Kemarin terakhir ayat 2. Oh iya, kemarin 225, sekarang 226. Kemarin sampai 227 ya Pak Farman. Berarti sekarang yang dibahas ayat 226, 227. Boleh Pak Ustadz Adri? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in Sadaqallahul azim. Ya, baik Bapak Ibu ya, untuk mengingat kembali kita murojaah, saya yang baca ayatnya, Bapak Ibu yang terjemahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lillazina, bagi orang yang yu'luna, mereka yang mengila, min nisaihim, dari istri-istri mereka, tarobus, maka dia harus menunggu arba'ati ashur, selama 4 bulan. Fa'in fa'u, maka jika mereka hendak kembali, fa'innallaha, maka sungguhnya Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa'in azzamu, maka jika dia berketetapan hati, at-tolaqa, untuk mentalak atau menceraikan istrinya, fa innallah, sesungguhnya Allah sami'un alim, Allah Maha mendengar, Maha mengetahui ya. Ini masih ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya mengenai sumpah ya, sumpah yang umum, kalau ini sumpah yang khusus ya. Jadi bagi orang-orang yang mengila ya, yu'luna itu mengila, ila artinya sumpah, sumpahnya khusus ini ya. Jadi ila ini sumpah dengan menyebut nama Allah ya, tapi sumpahnya khusus. Saya tidak akan mencampuri istri gitu. Nah ini khusus. Kalau yang umum kan sumpahnya disebut aiman atau yamin ya. Misalnya sumpah demi Allah saya tadi melihat ada kesakan, atau yamin, aiman. Kalau ini khusus ya. Jadi kalau misalkan suami udah nggak suka atau biasa udah bosan ya, dia mengatakan karena emosi, demi Allah saya nggak mau lagi berhubungan dengan kamu, atau saya nggak mau mencampuri kamu,
maka itu jatuh ya sumpah, itu namanya ila ya. Nah, sumpah ini khusus, maka Allah juga menghukumnya beda antara sumpah yang khusus dengan yang umum. Maka kalau suami udah berkata seperti itu, maka dikenakan hukum. Jadi hukumnya adalah dia harus tarobus, menunggu berapa? Arba'ati ashur, selama 4 bulan. Nah, kalau udah dia bersumpah ya, demi Allah saya nggak mau mencampuri istri saya lagi, maka dia harus menunggu 4 bulan, itu hukumannya ya. Terus apakah kalau misalkan dia mau kembali dengan istrinya kena kifarat, ataukah misalkan belum waktunya boleh kembali ya. Nah, ini nanti kita akan bahas. Nah, apakah kalau misalkan dia nggak mau kembali, misalkan dia mau menceraikan atau tolak, apakah cerai 1 atau cerai 3 ya. Nah, itu nanti ya di ayat berikutnya kita akan bahas. Jadi cerai juga ada namanya cerai yang bisa kembali, atau cerai 1, cerai 2 itu namanya tolak rojai. Kalau cerai 3 berarti tolak ba'in, berarti udah habis tuh ya. Kalau rojai masih bisa kembali, bisa rujuk ya. Makanya kalau suami mau menghila, hati-hati nih, karena nanti karena emosi ya, terus nggak bisa lagi akhirnya untuk berhubungan. Nah, kalau udah 4 bulan misalnya, kan dikasih waktu 4 bulan. Kalau dia mau kembali ya dia cukup rujuk ya. Terus bulan kelimanya ya, terus berhubungan lagi, udah selesai gitu. Tapi kalau dia nggak mau kembali, maka dia harus menceraikan. Kalau nggak nanti kasihan dia teraniaya istrinya. Dan ini nanti ada hak kuasa buat hakim ya untuk memutuskan ya. Ini ulama yang mengatakan seperti itu ya. Jadi kalau ada suami yang menghila, ya menghila artinya bersumpah kepada istrinya, maka dia kena hukum 4 bulan dia nggak boleh berhubungan dengan istrinya ya. Nah, ini saya jelaskan dulu asbabun nuzul dari ayat ini ya. Jadi ayat ini turun ketika ada dari tradisi dari Arab jahiliyah ya. Jadi sebelum datang Islam itu orang-orang Arab kalau dia udah nggak suka sama istrinya atau dia udah bosan gitu, dia mengatakan demi Allah saya nggak mau mencampuri kamu gitu. Nah, itu setelah diila, maka istri menjadi tergantung tanpa tali. Tergantung tanpa tali maksudnya dicampuri sama suaminya nggak boleh, dikawinin sama orang lain juga nggak bisa ya. Nah, itu namanya teraniaya, kasihan ya. Ketika suami menghila, maka dia nggak boleh dicampurin, tapi juga nggak boleh dikawinin. Makanya tergantung tanpa tali. Kasihan dia digantung gitu ya. Nah, biasanya suami yang seperti ini nih suami yang dengki nih, dia menghaniaya istrinya. Kasihan kalau dia emang mau nggak suka ya udah cerai aja gitu ya kan, jelas gitu, jangan digantung seperti itu ya. Jadi ayat ini masih membahas tentang keluarga. Jadi kalau sebelumnya ya, ayat-ayat sebelumnya dibahas tentang bagaimana memilih istri yang beriman. Bahkan dikatakan wanita budak yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik meskipun menarik hati. Nah, itu biar apa? Biar nanti enggak di kemudian hari jadi berantakan. Terus
uh, lalu diajarkan adab-adab dalam berkeluarga, bagaimana mensucikan keluarga. Diajarkan juga adab-adab berhubungan suami istri ketika haid, ya, apa yang tidak boleh dilakukan dan yang boleh. Lalu adab-adab dalam berhubungan harus sesuai dengan yang diperintahkan Allah, misalkan dari kubul, nggak boleh dari dubur. Lalu adab-adab mensucikan keluarga, misalnya nggak boleh gampang bersumpah, ya kan. Kadang suami sering bersumpah gitu. Nah biasanya kalau orang yang sering bersumpah ini orang yang kurang dipercaya, makanya untuk meyakinkan supaya omongannya dipercaya, dia sumpah gitu, sumpah demi Allah ya, untuk meyakinkan. Tapi kalau orang yang udah dipercaya sebenarnya nggak perlu sumpah, orang udah percaya. Nah, dan kalau orang yang benar biasanya dia nggak sering-sering bersumpah. Kalau orang yang gampangan sumpah, orang yang nggak dipercaya dan dia biasanya ingin membenarkan ucapannya, makanya dia sumpah gitu ya. Kalau yang benar mah nggak perlu sumpah, sumpahnya kecuali untuk menegakkan kebenaran atau keadilan, misalnya di pengadilan. Nah itu wajib bersumpah ya untuk meyakinkan hakim dan saksinya. Ya. Nah di sini juga sumpah ya, sumpah khusus ini ya, sumpah dengan menyebut nama Allah. Ya, lalu dia mengatakan tidak akan mencampuri istrinya. Makanya hati-hati ini dalam berucap nih. Jadi ayat ini sebenarnya untuk menyelesaikan perkara-perkara yang buruk ini. Allah sebenarnya mencela orang yang ila ya. Karena ila itu bukan satu solusi ya. Ya, justru kalau emang udah nggak suka ya udah ditolak aja gitu. Nah, cuman meskipun ini bukan satu hal yang kurang baik, tapi Islam mengakui ila sehingga diatur ya. Karena di dalam tradisi Arab jahiliyah dulu ya, itu kalau suami mengila bisa 1 tahun sampai 2 tahun gitu. Kasihan kan istri. Nah makanya Islam datang ya, karena dulu belum ada petunjuk, belum ada aturan dalam agama Arab jahiliyah dulu. Maka turun Islam, dikasih petunjuk 4 bulan ya, itu batasnya. Dan ketika suami mengila, maka suami tidak boleh ya berhubungan dengan istri selama 4 bulan. Itu sebagai hukuman. Ya. Hukuman dalam hal ini adalah hubungan badan saja yang tidak boleh selama 4 bulan itu. Umpamanya tidur bersama dalam satu ranjang atau makan ini tetap nggak? Ya nanti dijelasin. Jadi langsung jawab ya. Jadi selama ila itu masih satu rumah, ya boleh ya tidur satu kamar, ya itu tetap fungsi suami istri menjalankan tugas masak, suami bekerja tetap, tapi tidak boleh berhubungan, gitu. Ya sama seperti talak itu masih satu rumah satu kamar gitu, tapi nggak boleh berhubungan selama masa idah, masa tunggu namanya. Ya ini juga dia nggak boleh berhubungan secara fisik ya, seperti itu Pak. Ya jadi ini ila ini dilakukan oleh suaminya karena merasa suaminya berkuasa, mentang-mentang ya karena dia bisa nyari duit, maka dia bisa mengila atau merujuk ya istri semaunya. Makanya Islam ya turun untuk melindungi wanita. Ini sebenarnya ila ini untuk memberi proteksi pada wanita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kononnya gitu Islam menjatuhkan wanita, salah. Justru ini melindungi, karena zaman dahulu Islam ini wanita itu sangat lemah ya. Nah karena lemah
mudah gitu untuk dijolimi, maka Islam datang untuk memproteksi atau melindungi. Ya, boleh silakan. Dalam hal ini 4 bulan merupakan hukuman bagi ini ya. Iya. Laki ya. Ya. Bagaimana kalau dalam masa 4 bulan ini bukan suaminya ya, tapi pihak istrinya yang mengendaki, katakanlah ya mendekati. Gimana ya? Sebetulnya hukuman buat si suami ya, karena suami bersumpah. Tahu buat apa enggak tahu. Jadi gitu ya. Mungkin bisa saja. Nah, mau nanya. Nah, jadi langsung jawab ya. Jadi suami ya itu emang hukumannya 4 bulan. Lalu kalau istri yang mau duluan gitu ya, ya nanti ada jawabannya. Itu kalau misalkan sebelum 4 bulan udah berhubungan, nah ini ada hilafiah ya. Ini kalau suami misalnya nih atau istri ya pengen duluan karena ini kan udah bersumpah ya. Kalau di dalam ayat sebelumnya apabila seorang bersumpah lalu melanggar maka ada kifarat. Kifaratnya apa? Yang pertama bayar fakir miskin, memberi makan fakir miskin 10 fakir miskin. Yang kedua memberi 10 pakaian kepada fakir miskin. Yang ketiga membebaskan budak. Yang keempat puasa 3 hari berturut-turut. Masih hafal tuh Pak Narno ya. Nah itu yang pertama, apabila sebelum waktunya terus udah pengen suaminya atau istrinya, maka menurut ulama, sebagian ulama harus bayar kifarat karena melanggar sumpah. Dia udah bersumpah tidak akan berhubungan dengan istrinya, maka dia harus menjalani 4 bulan hukuman. Tapi kalau dia melanggar sebelum 4 bulan udah pengen, maka bayar kifarat. Yang kedua ya, itu tidak kena kifarat. Dasarnya apa? Dasarnya ayat ini ya. Lilajina yu'luna, bagi orang yang mengilah min nisaihim dari istri mereka tarobus, maka dia menunggu arbaati ashur 4 bulan. Fa in fa'u, maka jika dia ingin kembali, fa innallaha, maka sungguhnya Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Artinya tidak ada kifarat kalau dia mau kembali. Fa in fa'u, maka jika dia ingin kembali ya, fa innallaha ghafurur rahim, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ada khilafiyah, ada yang mengatakan sebelum 4 bulan dia mau kembali maka kena kifarat. Yang kedua, dasarnya ini bahwa Allah tidak menyatakan bayar kifarat kalau dia mau kembali. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Seperti itu, Pak. Ya, baik suami atau istrinya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berlaku sejak kapan, Pak? Karena di masalahnya waktu suaminya menyatakan hilang itu, Hilang. dia hilang. Dia beberapa waktu masih tetap bertahan seperti itu. Tapi misalnya bulan pertama atau kedua baru dia sadar, aku pengen kembali. Nah itu berlakunya sejak dia menyatakan pengen kembali itu atau sejak awal dia melakukan hilang itu? Jadi hitungannya dari ketika dia bersumpah. Misal sumpah, demi Allah saya nggak akan mencampuri istri saya. Sekarang tanggal 24 ya. Nah hitungannya bulan Hijriah, bukan bulan Masehi ya. Nah bulan Hijriah itu bulan Komariah ya. Jadi dari sabit terus gede-gede lalu kecil lagi. Nah itu 1 bulan sampai 4 bulan itu hitungannya. Terhitung ketika sumpah, maka itu jatuh perhitungan sama 4 bulan. Nah tadi kalau seandainya bulan kedua udah pengen ya, maka tadi ada 2 hilafiyah ya. Ada yang ulama sebagian menyatakan bayar kifarat, ada yang menyatakan ya udah rujuk aja, tapi dengan cara yang baik-baik gitu ya, seperti itu. Ini berikutnya pada kalau si istri menyatakan aku tidak mau bertemu
mau terima nafkahnya gimana Pak? Nafkahnya nafkah materi. Udah Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini curang dong. Mau uangnya tapi nggak mau dianya. Dia nggak mau tapi uangnya masih mau gitu. Ya buat anaknya ya. Jadi ya yang berhak mentolak itu adalah suami ya. Ya. Makanya suami ini hati-hati ucapannya nih. Mau dia ucap secara serius atau nggak serius ya itu jatuh itu ya. Tetap yang berhak mentolak adalah suami. Istri mau ngomong berapa kali pun nggak dihitung ya seperti itu ya. Pak Ustaz, nomor 3 suami yang berpilah itu pada 4 bulan ngapain aja? Nggak, maksudnya apakah ada petunjuk salah satu gitu ya? Iya, iya. Gitu loh. Kan ketemu terus gitu ya. Itu aja Pak Ustaz, terima kasih. Ya, baik ya. Ya udah, oke. Tadi saya mau jelasin. Ini di sini ada tarobus. Tarobus artinya menunggu. Nah, yang dimaksud menunggu di sini adalah dengan memperhatikan, dengan memikirkan, bukan menunggu sampai entar 4 bulan baru damai. Tapi di sini tarobus artinya menunggu dengan memperhatikan, memikirkan ya. Kalau seandainya dia kembali lagi, itu untung ruginya, manfaat dan mudorotnya ya, baik buruknya dia harus pikirkan. Nanti gimana terhadap anaknya kalau sampai dia nggak kembali. Nah, dia harus dipikirkan. Itu namanya tarobus. Dan tarobus ini biasanya dipakai dalam istilah perang ya. Misalkan nih kan kalau perang nggak tahu kapan datangnya musuh untuk menyerang ya, maka kita harus tarobus, menunggu. Nah, menunggunya ini sambil memperhatikan, jangan sampai nanti musuh datang kita nggak tahu dari kiri, dari kanan atau dari depan, dan kita pikirkan strateginya. Kalau seandainya dia datang, apa yang harus kita lakukan? Itu tarobus ya. Jadi selama menunggu bukan menunggu tanggal kalender berapa hari lagi nih. Jadi menunggu sambil kita memperhatikan ya, lihat istrinya gitu. Istri tetap seperti biasa melayani suami, memberi makan, ya kan, ini anak segala macam seperti itu ya. Jadi 4 bulan itu tunggu gitu Ustaz ya? Iya, 4 bulan. Bulan kelima baru bisa, nggak bisa. Besok nggak sampai jutanya. Nah, itu bukan 4 bulan loh. Ya, jadi 4 bulan berturut-turut. Nanti bulan kelima baru boleh kembali seperti itu. Ya, ya lanjut ya. Ini jadi, ya kasih mic biar kedengeran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilah di sini sepertinya mirip dengan talak satu gitu Pak ya. Beda atau sama Pak? Salah satu apa nih maksudnya? Talak. Oh, talak satu beda. Nah, ini biasa kan Pak, dijatuhkan talak satu, ada larangan yang harus dilakukan. Beda. Setelah waktu talak satu selesai, kembali lagi. Itu menjalankan talak dua. Iya. Talak tiga baru. Ya, beda Pak. Jadi gini, misalkan suami udah mengilah, ya, demi Allah saya nggak mau mencampuri istri saya, maka jatuh tuh ilah, ya, 4 bulan. Kalau 4 bulan, ya suami berpikir kayaknya udah nggak cocok nih, udah nggak ada rasa cinta, rasa kasih dan sayang gitu, kayak diteruskan juga susah, nggak ada cinta, kasih dan sayang, maka jatuhlah talak satu. Ya, istri nggak bisa langsung nikah tuh, harus nunggu masa idah, masa nunggu. Ya, ketika 4 bulan dia udah jalanin, ya maka itu jatuh masa tunggu.
selama 3 bulan gitu. Kalau misalkan masa tunggu 3 bulan ini talak 1 nih ya, suami masih ngediamin juga ya, maka istri bebas untuk dinikahi oleh laki-laki lain ketika udah masa tunggu dijalanin ya. Tapi kalau misalkan dalam talak 1 ini suami pengen rujuk, itu bisa langsung rujuk ya. Rujuk dengan cara baik-baik ya, lalu berhubungan gitu, dia damai rujuk terus berhubungan, itu bisa. Tapi kalau misalkan udah melewati dari masa tunggu 3 bulan ya, itu istri udah bebas, maka suami udah nggak bisa rujuk lagi. Kalau dia pengen kembali gimana? Maka harus buat nikah baru dengan mahar yang baru. Istri enakan Bu dapat mahar baru. Jangan sembarangan ngomong. Ya. Nah, jadi seperti itu Pak ya. Nah tadi masalah talak, sebenarnya ini sampai ayat 232 ini masalah talak nih. Tapi nggak apa-apa, saya jelasin sedikit aja ya. Jadi masalah talak ini ya, kalau misalkan ya, ini talak ada dua macam nih ya. Ada talak roja'i, ada talak bain ya. Ketika dia mentalak gitu ya, terus dia rujuk lagi, itu jatuh talak 1 ya. Yang tadi terus rujuk lagi, terus mentalak lagi, terus rujuk lagi, itu talak 2 udah. Nah ketika dia mentalak lagi maka jatuh talak 3. Maka ketika jatuh talak 3 dia udah nggak boleh rujuk, bahkan nggak boleh menikahi. Dia harus, istrinya ini harus nikah dulu dengan yang lain gitu. Baru setelah dia diceraiin sama yang lain baru boleh dinikahin lagi. Dan itu pun nggak boleh kita upah gitu orang nih, tolong deh nikahin istri saya buat syarat biar bisa balik lagi, diupahin terus suruh cerai lagi, itu nggak boleh. Jadi harus dinikahin dan berhubungan dulu, baru diceraikan boleh setelah itu. Nah, jadi jangan main-main nih ya kalau ngomong. Atau bisa juga ada yang mengatakan saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu gitu. Nah itu 3, jatuh talak 3, atau saya talak 3 kamu gitu, itu bisa juga ya. Boleh. Itu kan apa, ketika ilah tadi kan 4 bulan tunggunya. Iya. Nah setelah itu dia berpikiran untuk talak saja gitu, terus talak 1, nunggu lagi 3 bulan. Selama talak 1 itu sebetulnya boleh campur ya, karena 4 bulan di ilah tadi kan dia nggak campur lagi. Nah kan biasanya kan orang boleh campur tuh tunggunya itu kan karena masa tunggu itu maksudnya apa? Karena 4 bulan itu ya, kalau ilah 4 bulan. Selama talak tuh boleh campur. Itu selama talak nggak boleh. Boleh juga. Namanya kan masa tunggu ya. Jadi 3 kali suci talak ya. Kalau tadi 4 bulan beda nih. Kalau ilah 4 bulan, kalau talak 3 kali suci. Jadi nggak boleh dikotorin nih di hubungan, nggak suci lagi ya. Jadi kan wanita tuh mengeluarkan kotoran tuh head ya. Nah setelah itu suci. Nah jadi terhitung ketika dia udah 3 kali suci, maka udah habis itunya masa tunggunya gitu. Bukan 3 bulan ya, 3 kali masa suci gitu. Enggak, maksud selama ilah itu kan sebetulnya udah nggak pernah campur, udah suci sebetulnya gitu. Iya. Nah, tetap jatuh talak. Ya, jadi talak tetap ada masa tunggu seperti itu. Ya, terus kalau seandainya perempuannya udah tua, misalkan udah menopause, gimana masa tunggunya? Masa tunggunya maka 3 bulan. 3 bulan waktu hijriah ya. Jadi kalau misalkan udah menopause atau misalkan suaminya meninggal, maka masa tunggunya 4 bulan 10 hari. Nah itu ada beda-beda ya.
Nanti di ayat berikutnya nih 228, 229 sampai 232 itu masalah talak itu. Ya. Ya, lanjut nih. Ada lagi yang nanya? Saya tertarik 4 bulan ini kenapa 4 bulan bisa tadi sambil mendengarkan jawaban ini mikir kenapa 4 bulan artinya gini kan, apakah 4 bulan itu ukuran laki-laki gak akan kuat 4 bulan artinya ini kan jika kembali maka ampun, artinya dalam masa menunggu itu sebetulnya benar nggak sih semua itu? Apa 4 bulan itu kenapa itu tadinya saya tanyakan menarik bagi saya karena terakhirnya kan di ujung ayatnya itu kan Fa'inna woha sampai kembali. Oh bukan ya nih Fa'inna woha ya itu makanya Allah memproteksi wanita dengan ayat ini gitu ya, karena dulu semena-mena zaman dulu wanita kayaknya gampang banget diilah gitu, bahkan ada sampai 1 tahun 2 tahun. Terus ada juga yang udah diilah dia rujuk diilah lagi, nah itu sembarangan. Akhirnya Allah menetapkan ya, meskipun mencela ya, karena ilah ini menganiaya wanita ini sama aja menggantung gitu tanpa tali ya kan, maka Allah tetapkan 4 bulan masa tunggu ilah ya, dan itu nggak boleh bercampur antara suami istri berhubungan badan gitu, selama 4 bulan. Nah, tadi ada hilafiah kan Pak Musinin nanya kalau dia dalam sebelum 4 bulan berhubungan gimana? Tadi ada 2 hilafiah, yang pertama bayar kifarat sebagian ulama, yang sebagian lagi tidak kena kifarat gitu. Nah kalau misalkan dia kembali pun, misalkan mau setelah 4 bulan dia mau kembalinya pun harus dengan cara yang baik-baik gitu. Kalau mau mencerai pun dengan cara yang baik-baik ya, jangan menganiaya atau menjolim. Misal dia karena dia nggak suka udah sama istrinya nggak mau berhubungan, tapi istrinya juga nggak boleh dikawinin sama orang lain gitu, makanya dia mau kembali tujuannya untuk mengilah lagi. Nah itu dengan cara menganiaya, nggak boleh gitu. Kenapa? Menggantung ya kan, ada suami dia nggak mau sama istrinya tapi istrinya dikawinin sama orang lain, nggak boleh. Nah itu nggak boleh tuh, dengki itu namanya tuh, asad ya. Yeah. Karena dia udah asad dengki, dicampurin nggak mau tapi dikawinin nggak boleh. Nah tapi Islam turun dengan ayat ini, dan banyak ulama mengatakan apabila sudah 4 bulan ya suami nggak mau kembali kepada istrinya, maka hakim mempunyai kuasa untuk memutuskan kepada istri yang teraniaya dengan menceraikan istri dari suaminya. Kalau cerai kan sebenarnya hak suami, ya kan? Cerai hanya hak suami yang berhak mentolak. Tapi karena ini adalah sifatnya menganiaya, maka hakim pengadilan ya itu boleh mengambil keputusan untuk menceraikan istri dari suaminya. Ya, karena suami hanya menggantung doang. Ya, ntar habis itu diilah lagi, dikawin enggak, suaminya juga sama orang lain nggak boleh. Nah itu nggak benar ya, seperti itu. Ada lagi? Ya, tadi di sini udah dijelaskan ya, tarobus artinya menunggu dengan memperhatikan. Jadi kita perhatikan nih istri kita, oh ternyata istri saya emang luar biasa nih. Kalau nggak ada istri nggak bisa nih kita yang ngelayanin, memberi makan, yang bisa ini kayaknya udah. Akhirnya
kembali pun dalam keadaan baik-baik untuk supaya memperkuat hubungan keluarga, mensucikan keluarga, memperkokoh itu ya. Tapi kalau misalkan setelah 4 bulan dia pikir-pikir kayaknya nih udah nggak ada rasa cinta lagi nih, udah nggak ada rasa kasih sayang lagi nih ya, kayaknya kalau dia lanjutin juga ada berat nih ya, maka dia mau memutuskan untuk mentalak, maka cerai dia nggak kembali lagi, jatuh talak gitu ya. Tapi kalau seandainya dia mau kembali ya, maka Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Artinya apa? Setelah dia mengilah, ilah itu kan perbuatan yang dicela oleh Allah. Dia bertobat ya, lalu dia merujuk istrinya, lalu dia berhubungan lagi, maka Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, diampunin semua dosanya ketika dia bertobat. Artinya Maha Penyayang, dosa-dosanya dihapus, dan ketika dia beribadah pahalanya tetap dihitung. Itu namanya Maha Penyayang ya, nggak dibedakan ketika dia udah bertobat ya. Nah, tapi kalau dia misalkan udah bertekad mau mau menceraikan, fa'in azamu artinya bertekad, ketetapan hati ya. Azamu itu artinya mempunyai tekad dengan mempertimbangkan ya, dengan mempertimbangkan baik buruknya, untung ruginya, manfaat dan mudorotnya ya. Dia udah pertimbangkan, ternyata nggak bisa nih dilanjut karena udah nggak ada rasa cinta, kasih dan sayang, terus dia mau menceraikan, maka ketika dia nggak mau balik lagi, maka jatuhlah talak 1. Maka dia harus menunggu masa idah selama 3 bulan ya, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan dia tujuannya untuk menganiaya ya, jadi kalau misalkan dia mau kembali tujuannya untuk menganiaya istri ya, atau mau mengilah lagi atau mau menceraikan tujuannya mau menganiaya istri, biar rasa tuh istri tuh emang enak bisa sama saya, makan dari mana dia, misalkan seperti itu ya. Nah, tujuannya menganiaya, maka barang siapa yang menjolimi seseorang, maka Allah akan menjoliminya. Hati-hati nih, jangan sampai kita menganiaya orang nih, ya. Bahkan orang yang teraniaya itu doanya makbul ya. Jadi tidak ada hijab atau penghalang antara orang yang teraniaya dengan Allah, doanya langsung diijabah, nembus ya. Nah, jadi ketika istri berdoa, waduh, ini diijabah nanti nih, karena orang yang teraniaya itu tanpa hijab atau penghalang, doanya langsung diijabah oleh Allah ya. Hati-hati ya. Nah, ibu-ibu juga nih harus juga nih Bu, tadi ibu udah saya bela nih, hati-hati Bapak. Sekarang ibu-ibu harus juga perhatiin kenapa suami kok bisa mengilah, mungkin nggak mempedulikan kondisinya, pakaian robek dipakai buat sehari-hari, badan juga bau bawang misalnya. Nah, itu harus diperhatikan juga supaya suami nggak bosen atau nggak ini ya, nggak ilfil gitu. Biasa kan ketika udah mencium bau yang nggak sedap udah ilfil, udah semangatnya udah menurun gitu ya. Sementara di luar dia lihat yang kinclong banyak, di rumah ngeliat baju yang nggak ini, yang nggak pantas dilihat, terus bau badannya nggak sedap, nah ilfil. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi supaya suami nggak sampai mengilah, atau misal selama ilah ini suami berpikir lagi, waduh, sayang juga nih istri kalau sampai ditinggalin nih. Nah, terus dipikirkan juga anak-anaknya, jangan sampai nanti menganiaya anak-anaknya gara-gara emosi ya antara suami istri, akhirnya anak jadi korban. Anak padahal nggak berdosa, tapi anak jadi korban. Nah, kalau sampai anak ini teraniaya, maka suami istri inilah yang nanti akan dibalas oleh Allah balasannya. Jangan salah nih ya. Nanti kalau menyebabkan anak ini teraniaya, maka nanti Allah akan memberi balasan kepada kedua orang tuanya ya. Makanya harus sebisa mungkin jangan sampai nanti tolak atau cerai ya. Kalau bahasa Indonesianya talak deh, bahasa Arabnya tolak ya.
Tolak itu artinya lepas, ya. Jadi lepas dari ikatan. Jadi kalau waktu mau menyatukan ikatan dengan akad nikah artinya mengikat, ya, mengikat hubungan. Nah, ketika orang tuanya mengijab kabul kepada calon suaminya dengan akad nikah dan diserahkanlah anak perempuannya kepada suaminya. Nah, maka ketika suami udah nggak mau, maka suami yang mempunyai hak untuk melepas atau tolak. Jadi suami yang boleh mentolak, gitu. Ya. Jadi untuk mengikat dengan akad, untuk melepas dengan tolak, ya. Jatuhlah tolak. Kalau misalkan dia mengatakan saya cerai kamu, jatuh tuh. Biarpun dengan omongan misalnya sambil bercanda gitu, nggak boleh itu, ya. Kalau yang sumpah sebelumnya nggak dihitung kan, kalau ini nggak boleh main-main ini, ya. Meskipun hanya diucap di hati enggak, jatuh tetap talak, ya. Itu seperti itu. Jadi dalam ucapan hati-hati, meskipun kita kelihatannya ini laki-laki, ya, kuat, ya, paling berapa lama sih? Bentar lagi loh, yuk, ya. Ya kayak contoh tuh petinju yang juara dunia, ya, wah kuat, ya. Begitu udah tua kena Parkinson, jalan aja gemeter, ya. Nah, ntar kalau misal udah gemeter kayak gitu, istri bilang, no, makanya lo jangan nyaniaya istri tuh. Emang enak loh. Dibalas ntar tuh kalau mau hadiah gitu. Ya Bu. Kalau istri tidak ada istilah menggila, Hah? menggila suami itu. Enggak ada. Enggak ada. Istri itu harus siap, sedia standby monitor gitu. Ya. Kalau misalkan dalam kondisi capek, omong aja capek nih gitu, ya, tetap namanya ya udah kerja sendiri sana. Basis tuh lagi, basis. Emang enak sama gedebong pisang. Tapi itu, wah basis tuh. Masa sih sama gedebong pisang tidur. Ya nggak ada perlawanan ya. Jadi ya seperti itu ya. Nah tadi kalau masa tunggu 3 bulan, kalau misalkan yang udah menopause, maka masa tunggunya bukan 3 kali suci, tapi 3 bulan dari saat dia bercerai dengan suaminya. Misalkan udah usia 50 lebih, itu kan udah menopause ya. Terus dia berpisah dengan suaminya, maka dihitung dia udah nggak ada suci lagi, 3 kali suci udah nggak ada kan, udah nggak ada haid, maka dia dihitung 3 kali bulan hijriah, ya, dari perceraian gitu. Tapi kalau misalkan meninggal suaminya 4 bulan 10 hari tetap itu ya. Ya boleh pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya sama komen. Ya boleh. Ini saya tarik satu garis gitu ya. Implikasi nikah cerai sejenisnya adalah mahati. Gimana? Mahati artinya maknanya. Sehingga kalau diteruskan ada istilah ridho suami, surga itu adalah tergantung suami gitu istilahnya. Atau ridho suami itu artinya punya implikatif sangat tinggi kalau saya katakan. Jadi sehingga seorang ridho suami itu mati. Ya. Ini mohon komentar lebih lanjut lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi ketika orang tua ya mengijab kabul kepada
calon suami dari anak perempuannya, maka itu udah sepenuhnya hak dari suami. Ya, maka istri harus mengikuti suami. Ya. Karena apa? Kalau istri itu masuk surga gampang, udah syaratnya taat kepada suami aja, ya, dan menjalankan perintah Allah, ya, sholat, puasa, dan dia taat, udah masuk surga itu jaminannya, ya. Gampang kan istri, ya. Meskipun suaminya zolim, ya, contoh Fir'aun itu zolim, tapi Asia ahli surga istrinya. Ya, jadi taat aja dia kepada Allah, dan dia menjalankan perintahnya meskipun suaminya zalim, tapi kalau dia masih taat sama suami, maka itu jaminannya surga. Ya, ada satu cerita, ya, yang ketika seorang istri, ya, suaminya sedang pergi berperang, ya, lalu ada dari keluarganya datang bahwa ayahnya sedang sakit keras gitu. Dia bilang, saya nggak berani keluar tanpa seizin suami, karena suami sedang perang, belum ada izin, saya nggak berani gitu. Akhirnya balik lagi. Lalu orang tuanya meninggal, datang lagi dari pihak keluarga mengatakan, ini orang tua kamu meninggal, ayo ke sana. Kata istrinya, saya nggak berani keluar sebelum ada izin dari suami, karena suami masih berperang. Kalau nggak ada izin saya nggak berani. Lalu dia kembali lagi. Wah, ini anak nggak tahu diri ini. Ya, dia lalu lapor kepada Rasul, ya Rasul, ini gimana nih, anak nggak tahu diri, orang tua sakit kok nggak mau menjenguk, bahkan sampai meninggal pun nggak mau menjenguk. Lalu ditanya sebabnya kenapa, karena suaminya nggak ada di rumah, dia nggak berani keluar dapat izin. Lalu apa kata Rasulullah? Justru anak wanita yang seperti inilah yang menjadikan orang tuanya masuk surga karena ketaatannya kepada suami. Masya Allah. Ya, jadi istri itu udah taat aja kepada suami, ya, terus menjalankan perintahnya yang wajib, insya Allah itu masuk surga. Ya, tapi kebanyakan istri mendominasi, ya. Ya, itu biasa, ya. Lanjut nih, ada lagi pertanyaan? Pak An sampai sedih nih. Apa ini Pak? Ya. Menanggapi kajian pagi ini Pak. Ya. Seolah kaum istri ini kan dianiaya sama suami jadinya Pak. Jadi bagaimana menghargai hak istri ini supaya bisa dalam rumah tangga itu adil. Walaupun ada dalil-dalil yang mengatakan istri harus patuh sama suami, tapi kalau suaminya kayak Fir'aun, terus bagaimana, kan istri juga punya hak, ya, dari punya hak di apa itu satu, karena gas istri itu dari katanya dari pagi sampai pagi lagi, ya. Jadi istilahnya itu dari apa itu suami belum tidur sampai baru istirahat. Orang yang punya ego yang seperti itu kan perlu harus diberikan pembekalan sehingga tidak terjadi kezaliman kepada kaum istri kan. Saya bukan membela istri, tapi saya kok seperti itu terus, seolah suami itu rajanya tuh. Coba, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu istri itu sebenarnya dikasih mudah, bahkan dinaikkan kedudukannya oleh Allah dengan ayat-ayat ini, bukannya malah menjatuhkan sebenarnya, ya. Istri itu modalnya cuma taat aja sama Allah, udah itu gampang sebenarnya. Tapi kenapa di surga itu kebanyakan kaum wanita? Karena apa? Karena kurang bersyukur, ya. Masuk neraka, banyak kan seneng dong masuk surga, ya. Masuk neraka, ya. Kenapa? Karena kurang bersyukur. Suami udah bekerja keras, sudah tiap hari memberi rezeki, ya. Terus
masih nggak bersyukur. Masa sih dikasih segini gitu, masa sih nggak dilebihin tetangga ngasih beli ini kita dari tahun ke tahun begini aja, nggak ada rasa syukur. Nah itu harus banyak bersyukur Bu, apa adanya kita syukuri ya. Nah dengan mensyukuri maka Allah akan tambah nikmatnya gitu. Kadang suami juga ahli sejarah nih, ya ahli sejarah, ingetannya kuat. Kalau suami ada kesalahan satu aja, udah inget terus tuh. diungkit lagi, inget Kak dulu begini gitu, diungkit lagi. Nah itu artinya nggak mensyukuri, padahal kebaikannya jauh lebih banyak daripada keburukannya satu aja udah diinget terus tuh, padahal kebaikannya jauh lebih banyak ya. Makanya ya istri harus mau menerima atau memaafkan kesalahan suami dan bersyukur. Insya Allah udah itu syaratnya, udah taat aja sama suami ya, seperti itu. Cukup ya saya rasa ya. Ya kita Hotmail Quran langsung. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhum manasina wa alimna minhum majahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.